Jumpa lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda tetap setia menunggu update berita terbaru dari kami. Sebelum menonton, untuk kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru kami. Sekarang kami akan menampilkan berita tentang kenapa seorang ustadz tidak dipakai kampungnya sendiri. Ustaz atau sering dieja ustadz dan ustadz, adalah kata dalam bahasa Indonesia yang bermakna pendidik. Kata ini diserap dari bahasa Arab dan bahasa Persia dari kata, pelafalan dan makna yang sama yaitu guru atau pengajar. Dalam bahasa Indonesia, kata ini lebih merujuk kepada guru, pengajar, seorang ustadz dalam menyampaikan tausiahnya. Seharusnya menyampaikan nilainya harus dengan cara yang enteng. Bagaimana materi-materi yang berat itu bisa dikemas dengan cara yang enteng, lunak, gampang diterima, singkat, padat, tapi bisa memahamkan, terutama generasi-generasi sosial media. Kalau sebuah tausiah bisa dikemas dengan enteng, lunak dan mudah diterima, tapi tidak membuang isi sebuah esensi tausiah tersebut, insya Allah masyarakat akan lebih mudah mencerna plus menerima tausiah tersebut. Sekarang kami lebih tertarik membahas kenapa seorang ustadz tidak dipakai di kampungnya sendiri. Maksudnya tidak dipakai untuk memberikan tausiah. Tidak diberi kesempatan meramaikan surau dan masjid tanah kelahirannya. Padahal kalau generasi muda kampung sendiri yang dipakai, tentu akan lebih hemat dari segi biaya. Akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Akan lebih mudah menangkal paham-paham asing yang dibawa Ustadz Islamophobia. Ada berapa hal yang membuat Ustadz tidak terpakai di kampungnya sendiri. 1. Masyarakat melihat Ustadz dari latar belakangnya. Artinya begini, masyarakat lebih melihat Ustadz dari latar belakangnya. Misalnya Ustadz tersebut dulu mantan preman. Atau Ustadz tersebut tidak punya pendidikan formal. Atau Ustadz tersebut dulunya miskin dan termasuk golongan orang yang papa. Jadi masyarakat tidak melihat Ustadz itu saat ini, tapi melihat latar belakang Ustadz yang negatif. 2. Ustadz yang tendensius. Seorang Ustadz yang tendensius akan cenderung arogan dalam menyampaikan tausiahnya. Mereka kurang memahami karakteristik masyarakat. Masyarakat rata-rata butuh kesejukan dan kata-kata yang menyentuh nurani dalam menerima kajian tausiah seorang ustadz. 3. Masyarakat yang harus realistis. Maksudnya masyarakat harus realistis dalam menerima kajian ustadz. Masyarakat harus menerima tausiah karena faktor agama. Jangan sesekali karena faktor ustadz yang menyampaikan. Karena masyarakat telah mencintai seseorang ustadz, kajian ustadz lainnya dianggap tidak ada. Hal inilah yang harus dihindarkan oleh masyarakat kita. Kalau hal-hal seperti yang disebutkan di atas bisa dieliminasi, insya Allah ustadz-ustadz kita akan terpakai di kampungnya sendiri. Mereka akan sangat dihargai di kampung sendiri. Terutama orang tua sang ustadz akan merasa jerih payahnya dalam mendidik anak. Lebih dihargai orang kampungnya. Demikianlah uraian pendek ini. Agar bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di topik berbeda. Tapi channel yang sama. Terima kasih.